Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai dari array. Di sini anggotanya itu ada Ahmad Andrian, Dwi Aji Pangestu, dan saya Raffi Ananta Surya Wardani. Definisi array. Array atau larik adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori yang berurutan serta bertipe data sama pula. Array dapat diakses berdasarkan indeks. Indeks array umumnya dimulai dari 0 dan ada pula yang dimulai dari angka bukan 0. Berdasar aksesnya, array biasanya dibuat dengan menggunakan perulangan looping. Pada variabel array, kita tidak hanya menentukan tipe data saja, tetapi juga jumlah elemen dari array tersebut, atau dalam hal ini ada batas atas indeksnya. Pada banyak bahasa pemrograman seperti C++, Visual Basic, dan beberapa yang lainnya, nilai indeks awal adalah 0 bukan 1. Cara menuliskan variabel array berbeda-beda tergantung bahasa pemrograman yang dipakai. Tetapi yang pasti tipe data harus disebutkan dan batas atas indeks harus ditentukan. Untuk mengisi data pada array, kita dapat menentukan pada indeks beberapa kita akan isikan. Demikian juga untuk memanggil atau menampilkan data dari array. Dengan menggunakan array, sejumlah variabel dapat memakai nama yang sama antara satu variabel dengan variabel lainnya. Array dibedakan berdasarkan subscript. Sebuah subscript berupa bilangan di dalam kurungan siku. Array dibedakan menjadi 3, yaitu array berdimensi 1, array berdimensi 2, dan array berdimensi 3. Macam-macam array akan dijelaskan oleh Ahmad Andrian. Ya, di sini ada macam-macam array, ada 3, yaitu array 1 dimensi, kedua ada array 2 dimensi, dan ketiga ada array multidimensi. Yang pertama ada array 1 dimensi yang merupakan array yang terdiri dari satu subscript array, yaitu jumlah data maksimum. Untuk bentuk umum array 1 dimensi, berikut di bawah adalah contoh sintaksnya, yaitu nama underscore array, buka kurung siku dengan jumlah underscore elemen. Yang kedua, untuk array 2 dimensi merupakan suatu array yang terdiri dari 2 subscript, yaitu jumlah elemen baris dan jumlah elemen kolom. Bentuk umum array 2 dimensi adalah sebagai berikut. Sebagai contohnya adalah nama array, buka kurung siku, jumlah elemen baris, buka kurung lagi, jumlah elemen kolom. Yang ketiga, ada array multidimensi, merupakan suatu array yang mempunyai subscript lebih dari 2, di mana pendeklarasian arraynya sama saja dengan array dimensi 1 maupun array dimensi 2. Manfaat array, penggunaan array ini dapat mengumpulkan data-data yang mempunyai tipe sama dalam satu variabel, sehingga jika dalam pembuatan suatu program mempunyai beberapa tipe data yang sama, tidak membutuhkan banyak variabel. Berikut diilustrasikan sebagai berikut. Jika menggunakan variabel menggunakan 5 nilai, maka harus ditulis sebagai berikut. Nah, contohnya adalah integer dengan variabel integer nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 5. Jadi nilai ini itu terdapat dalam suatu variabel yang sama, yaitu integer nilai. Jika menggunakan array, maka untuk memanggilnya kita cukup menggunakan sintaks int nilai 5. Nanti yang akan terpanggil adalah array dimensi nomor 5. Tentu cara ini lebih jauh efisien dibandingkan membuat beberapa variabel yang nantinya akan membingungkan dan merepotkan. Ya, berikutnya nanti dilanjutkan oleh teman saya mengenai praktek bagaimana cara menggunakan array dengan program C++.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi array di pemrograman C++. Kami telah membuat sebuah array dengan tipe data integer dengan panjang elemen yaitu 5. Kita membuat nilai dari indeks 0 sampai 4. Karena array membaca dari indeks 0, bukan dari 1. Kita buat saja nilai indeks 0, kita masukkan angka sembarang. Misalnya nilai indeks 0 sama dengan 33, nilai indeks 1 sama dengan 21, nilai indeks 2 sama dengan 62, nilai indeks 3 sama dengan 86, nilai indeks 4 sama dengan 13. Untuk menampilkannya, kita bisa menggunakan count. Kita isi elemen pertama yaitu nilai dari indeks 0, nilai dari indeks 1, yang array kedua, kita isi nilai indeks 1, yang isi array ketiga, kita isi nilai indeks 2, yang isi array keempat, kita isi nilai indeks 4, indeks 3, yang array kelima, kita kasih nilai indeks 4. Saat program dijalankan, maka hasilnya berikut. Saat program dijalankan, kita lihat bahwa ini dimulai dari A0. Nilai pertama 23 di indeks ke 0, array kedua 50. Maaf, belum di save. Kita compile dulu. Kita lihat bahwa array pertama di indeks 0 itu 33, array kedua di indeks 1 itu 21, array ketiga di indeks 2 62, array keempat di indeks ketiga sama dengan 86, array keempat di indeks array kelima di indeks keempat itu sama dengan 13. Selanjutnya, kami akan menjelaskan array yang bertipe chart atau karakter. Kita masukkan deklarasi chart array dengan panjang elemen 5. Langsung saja ke kurawal X, $, 0, Y, dan S. Karena ini bertipe chart, maka kita kasih tanda petik. Kalau integer kan tidak perlu kasih tanda petik. Kalau chart kita perlu kasih tanda petik. Sama seperti sebelumnya integer. Ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita compile, menjalankan, maka yang muncul seperti ini. Array pertama dari indeks 0 itu X, array kedua dari indeks 1 itu $, array ketiga dari indeks 2 itu 0, array keempat dari indeks ketiga itu Y, array ketiga dari indeks 2 itu O, array keempat dari indeks ketiga itu Y, array kelima dari indeks keempat itu S. Mungkin itu saja.
implementasi array pada C++. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator, yaitu Raffi Ananta. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi dari array ini. Dan akhir dari materi ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.